Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Pida. Saya dari jurusan Ekonomi Islam 5E. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Prinsip dalam Sistem Ekonomi Islam. Prinsip dalam sistem ekonomi Islam ini terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, Allah menentukan benar dan salah. Yang kedua, prinsip penggunaan. Yang ketiga, prinsip pertengahan. Yang keempat, kebebasan ekonomi. Dan yang kelima dan yang terakhir, prinsip keadilan. Saya akan mulai membahas dari prinsip yang pertama, yaitu Allah menentukan benar dan salah. Kita ketahui kalau ekonomi konvensional di mana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan sumber daya yang terbatas. Dalam sistem ekonomi Islam sendiri, adanya perbedaan antara halal dan haram. Lalu, siapa yang berhak menentukan mana halal, mana haram? Itu semua hanya Allah yang berhak menentukannya. Nggak ada seorang manusia pun yang berhak menentukan ini halal, ini haram. Tidak. Jadi Allah yang menentukan, manusia tinggal menjalankan dan melaksanakannya. Jika itu halal, silakan dilaksanakan. Jika itu haram, silakan untuk ditinggalkan. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu prinsip penggunaan. Dalam prinsip penggunaan, tidak diperbolehkan yang halal diulur terlalu jauh, sehingga ujung-ujungnya menjadi berlebihan. Nah, di mana sesuatu yang berlebihan akan terjadi namanya mubazir. Nah, contohnya, jika di rumah sudah masak banyak nih, lalu kita keluar. Nah, di luar kita juga membeli makanan dan kenyang. Sampai di rumah, makanan yang sudah dimasak tadi tidak dimakan. Ujung-ujungnya mubazir gara-gara terlalu berlebih-lebihan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu prinsip pertengahan, di mana jika ke atas itu berarti kan berlebihan. Dikatakan berlebihan jika seseorang menghamburkan hartanya untuk kemewahan, judi, minuman keras. Seseorang yang berlebih-lebihan dalam pesta, kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, jadi jika ke bawah itu namanya kikir. Kikir ini dikatakan kikir jika seseorang tidak mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, apalagi mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Nah, jadi jika berlebihan itu dalam Islam tidak boleh, jika kikir juga tidak boleh. Jadi kita di tengah-tengahnya aja, tidak berlebihan dan tidak kikir, seperti itu. Adapun prinsip yang keempat yaitu prinsip kebebasan ekonomi, di mana prinsip dalam Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa Allah telah memberi kebebasan kepada setiap individu untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya, dan membelanjakannya. Dengan catatan hanya yang halal-halal saja. Jadi jika itu halal diperbolehkan, jika itu haram tidak diperbolehkan. Jadi bebas yang bebas. Prinsip yang kelima dan yang terakhir yaitu prinsip keadilan. Para pemeluk Islam diperbolehkan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang jujur, adil, tidak ilegal dan curang. Dalam Islam, dikatakan adil itu apabila tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Implikasi dari nilai ekonomi ini yaitu tidak diperbolehkan seseorang untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Contohnya, penebangan hutan liar. Nah, jika penebangan hutan liar itu kan untuk kepentingan pribadi. Nah, di mana hutan ditebang secara liar dan tidak ditanami kembali dengan tumbuhan yang baru. Ketika hujan deras, kurang penyerapan air, sehingga terjadilah banjir. Yang terkena dampak adalah warga sekitar. Nah, berarti warga telah dizolimi, sekaligus juga telah merusak alam. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Tanpa keadilan ini tadi, manusia akan berkelompok menjadi berbagai golongan, di mana golongan yang satu akan menzolimi golongan yang lain,
sehingga terjadilah eksploitasi manusia atas manusia, di mana mereka akan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih daripada usahanya tadi. Inilah karena kerakusannya tadi. Makanya adanya prinsip keadilan. Karena Allah juga menciptakan alam untuk seluruh umatnya tanpa terkecuali. Itulah seadil-adilnya Allah tadi. Mungkin hanya ini ya materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, akan sangat senang hati saya terima. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.